kita subuh ini adalah kebenaran Al-Quran tentang akhirat. Belum lagi kita hari kiamat, belum lagi menghadapi hari kiamat, maka ada satu kiamat kecil. Kata Nabi SAW, "Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah," kalau terjadi kiamat pada diri kamu. Kiamat terjadi di dunia, mana ada kiamat terjadi pada diri kamu sendiri? Makna kiamat terjadi pada diri sendiri adalah kiamat sendiri mati. Orang lain hidup, kita sudah mati. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau hari kiamat terjadi pada diri kamu, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada anak pokok kurma, falyughrisha, tanamlah. Kamu sudah mau mati, tapi di tanganmu ada anak pokok kurma, tanamlah. Bila kita tanam kurma tahun 2020, bila kita boleh memakan buahnya? Kurma berbuah 15 tahun, 2035. Untuk apa kita tanam 2020? Kita tak akan bernaung di bawah daunnya yang rindang. Kita tak akan pernah memakan buahnya yang manis. Untuk apa kita tanam tahun 2020? Dia akan berbuah berputik tahun 2035. Yang makannya bukan kita. Ada burung, ada manusia yang bernaung di bawah daunnya, maka mengalirlah ke tempat kita. Itulah yang disebut dengan amal jariah. Oleh sebab itu, berpikir tentang mati ini penting. Ada satu nasihat yang tidak bersuara, yang tidak berbunyi, yang tidak berhuruf. Ada tazkirah dari ustaz bersuara, ada khutbah dari tok guru berbunyi, tapi ada nasihat tak bersuara, tak berbunyi. Dia adalah wakafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian saja sebagai nasihat. Tidak ada bekal yang paling baik adalah kecuali salat, salat, salat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira dari seorang hamba adalah salatuhu, salatnya. Idza salahat, kalau salatnya baik, salahal amalu kulluh, amal yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kulluh, amal-amal yang lain pun ikut menjadi rosak. Tidak akan mungkin atap kubah ini elok kalau tiangnya lapuk. Kenapa tiang tegak berdiri kubah? Sebab tiangnya adalah tiang-tiang yang kokoh. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Yang pertama kali ditanya nanti adalah salat. Dunia ini sementara, sampai masanya akan terjadi hari kiamat. Amma yatasaalun, mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat. Anin naba'il azim, tentang berita besar bahwa dunia ini akan hancur. Alladzi hum fihi mukhtalifun, mereka ada yang mengatakan dunia ini tidak akan kiamat, dia akan kekal abadi, selamanya akan seperti ini. Hum yakhtalifun, kalla, kata Allah tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla saya'lamun, mereka nanti akan tahu bahwa masanya tiba, dunia ini akan hancur berkeping. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet hancur. Wa idzal biharu fujirat, lautan diletupkan. Wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur akan dibangkitkan tegak berdiri menghadap Allah. Yaumal tafatis saqu bis-saq, hari itu kaki berjumpa dengan kaki, betis berjumpa dengan betis. Kenapa Allah tak mengatakan lutut berjumpa dengan lutut? Sebab kita bukan tamu yang dimuliakan dalam keadaan duduk, tapi kita dalam keadaan tegak. Kita adalah makhluk yang hina, membawa banyak dosa. Saat itu kaki tegak berdiri berapa lama? Ada yang tenggelam kerana panas terik padang mahsyar sampai peluh ke mata kaki, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke bahu, ada yang sampai ke leher, ada yang sampai tenggelam. Akhirnya semua akan ditanya tentang naim
Langkah kaki kemana? Kedipan mata dipandang untuk apa? Pendengaran telinga dipakai untuk apa? Inna sam'a, pendengaran, wal basar, pandangan mata, wal fuad, bisikan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah. Siapa yang akan bersaksi? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Bima kanu yaksibun, semua. Tapi manusia ini kadang kalau lidahnya bicara, dia mengaku ini bukan kerja saya, ini saya silap, ini hilaf, ini lupa, ini salah, semua lidah. Maka lidah tak lagi bicara. Apa kata Allah SWT dalam surat Al-Isra juzuk 15? Iqra, baca. Tapi di akhirat kita tak disuruh baca Quran lagi. Iqra kitabak, baca buku tulisan amal. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat untuk menghitung segala amal. Orang yang melakukan perbuatan dosa, dia tengok covernya dosa, bab 1 dosa, bab 2 dosa, bab 3 dosa, pembuka dosa, muqaddimah dosa, penutup pun dosa. Apa kata dia? Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mengapalah buku kitab saya ini yang kecil yang besar semuanya isinya dosa. Dia lupa, tapi Allah SWT tak lupa. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat-malaikat kiraman katibin. Kiraman, malaikat yang mulia. Katibin, malaikat mencatat, menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, malaikat itu tahu apa yang kamu tak tahu. Makanya kata Nabi SAW, Isma syikta, datang Jibril menjumpai Nabi. Apa kata Jibril kepada Nabi SAW? Isma syikta fa innaka mayit, hiduplah sesuka hatimu, kau pasti akan jadi mayat. Hiduplah sesuka hati. Nak hidup cara sekular, nak hidup macam Fir'aun, hiduplah. Fa innaka mayyit. Nak hidup cara Qarun, hiduplah. Nak hidup cara siapapun, hiduplah. Fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan menjadi mayat dan akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila ada orang berfikir bahwa dia akan hidup abadi, maka sesungguhnya dia sudah bercanggah dengan Al-Quran. Tajuk kita subuh ini adalah kebenaran Al-Quran tentang mati dan akhirat. Dan tadi pula ayat yang dipilih oleh Tuan Imam, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, akhirat, khairun, lebih baik, laka, bagi engkau, minal ula, daripada dunia ini. Akhirat lebih baik daripada dunia ini. Tapi bukan berarti kita tinggalkan dunia. Saya tidak mahu selepas tazkirah subuh ini semuanya tak ada masuk office. Semua tak masuk office. Lepas itu esok ditanya, kenapa awak tak masuk office? Kata Ustaz Abdul Somad, wal akhiratu khairul laka minal ula. Tak ada guna kita lagi dunia, kita dah nak kiamat. Oh, bukan itu. Bukan itu. Wa bataghi fima ataka Allahu daral akhirah. Carilah bekal untuk akhirat. Carilah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi dunia jangan lupa. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik bukan orang yang meninggalkan dunia ini untuk akhirat saja. Wala akhiratahu li dunyahu, bukan pula yang meninggalkan akhirat sibuk mencari dunia sampai lupa akhirat, bukan. Liusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Itulah makanya doa kita dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ada satu jamaah umrah doa dia lain pula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Rupanya dia pergi umrah, istri dia yang pertama hasanah, yang kedua Fatimah.
Itulah pentingnya kita paham apa isi doa yang kita baca supaya dia masuk ke dalam hati. Selepas itu kita khusyuk, dan yang paling penting adalah selepas beramal itu kita makin semangat mencari dunia. Selepas kita kaji subuh ini tentang perkara kebenaran Al-Quran tentang mati dan akhirat, apakah selepas ini kita semuanya nak mati? Bukan. Apakah selepas tazkirah ini kita semuanya akan tinggalkan dunia ini? Tidak. Kita terus bersemangat. Yang di office makin semangat dia kerja. Yang berkebun bertani makin semangat pula. Apa maknanya? Keluar dari masjid, kita diajarkan Nabi baca doa, Allahumma ftahli. Nak masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tapi bila nak keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Berikan aku rezeki ya Allah. Kenapa keluar masjid minta beri rezeki? Karena selepas kita dapat rezeki, semuanya kita pakai untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makin kaya, makin banyak duit, makin cepat masuk ke dalam surga. Bila ada orang mengatakan orang miskin lebih dulu masuk surga, miskin yang bagaimana? Sudahlah miskin, tak bersedekah, tak solat, mencaci maki Allah taala, di dunia sengsara, di akhirat neraka jahanam sudah siap menunggu. Nauzubillah. Oleh sebab itu, kalau kita baca hadis-hadis yang banyak, maka orang yang banyak rezeki itulah yang lebih dulu, lebih dekat, lebih masuk ke dalam surga. Man bana masjidan, sesiapa yang membina masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibinakan untuk dia satu rumah di dalam surga. Masjid ini masjid wakaf. Mudah-mudahan yang mewakafkan masjid ini diberikan Allah ampunan surga, diberikan tempat yang layak, diampunkan segala silap salah dosanya. Man bana masjidan, siapa yang membina masjid, maka semua orang yang beramal subuh ini sembahyang qabliyah, masuk masjid tahiyatul masjid, selepas itu qabliyah subuh, selepas itu solat subuh, selepas itu zikir dan doa, selepas itu tazkirah, selepas tazkirah soal jawab, selepas soal jawab breakfast, maka mengalir pahala-pahala tak putus. Itulah yang dikatakan Nabi dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Jadi anak-anak muda belia, puan-tuan, mesti dalam pikiran kita ni kita tanamkan, sebelum aku mati aku mesti bina masjid. Amin. Sebelum mati mesti bina masjid. Sebab itulah amal yang menolong kita. Tapi selepas kita bina masjid, kita solat juga. Sebab sekarang ini banyak juga orang selepas dia bina masjid, awak tak ke masjid? Tak, saya tunggu amal jariah aja. Mana boleh? Kita bina masjid, kita wakafkan Al-Quran, kita galikan perigi untuk orang berwudu, untuk memudahkan minum, untuk memberikan amal jariah. Datanglah saat menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya sudah mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah, sampai tak sedekah ni untuk almarhumah bunda mak saya. Kata Nabi SAW, tasaddaq ya Sa'ad, Sa'ad sedekah, sampai sedekah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal, yang paling utama ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saqiyul ma, memberikan air minum. Maka sampai pahalanya. Tempat air wudu, memuliakan anak yatim, fakir miskin. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang mencaci maki Al-Quran. Orang yang mencaci maki Al-Quran jelas kafir. Orang yang mendustakan agama, siapa dia? Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menyia-nyiakan anak yatim, orang yang membiarkan fakir miskin, mereka itulah orang-orang, kata Nabi dalam Al-Quran yang dibacakan,
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Orang yang sholat itu pun juga mendustakan agama sebab dia lalai dalam sholatnya. Maka kita senantiasa mengingat Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahya wa mati rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni, at-tahiyyatul barakatuh, Allahumma hdina fiman hadait. Senantiasa ingat kepada Allah SWT. Itu sajalah bekal yang akan dibawa menghadap Allah. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi, aku beristighfar memohon ampun, wa atubu ilaihi, dan bertaubat 100 marrah fil yaumi wal lailah. Sehari semalam 100 kali Nabi bertaubat, beristighfar. Hadis ini problem, muskil. Sebab apa? Nabi tak ada dosa, Nabi terpelihara. Kenapa dia beristighfar, bertaubat 100 kali? Dikaji-kaji oleh ahli hadis. Kenapa Nabi bertaubat 100 kali? Apa dosa Nabi? Nabi tak ada minum khamar, Nabi tak ada berjudi, Nabi tak ada berzina, Nabi tak ada makan riba. Kenapa dia bertaubat 100 kali? Rupa-rupanya taubat Nabi bukan sebab zina, bukan sebab khamar, bukan sebab judi. Lalai, lupa sekejap pun sudah dianggap sebagai dosa. Kalaulah lalai itu dianggap dosa, rasanya kita inilah paling banyak dosa. Sebab sikit-sikit lalai, sebab sikit-sikit lupa, sebab sikit-sikit lupa. Tazkirah ni pun lupa. Ustaz Abdul Somad, saya lupa. Jangan takut, sebab dah ada orang Jepun yang menolong kita untuk ingat. Nama dia Sonic and Panasonic. Mereka ini datang mengingatkan kita. Maka hari ini rekod semua. Jangan takut, jangan khawatir. Yang lupa diingatkan lagi. Ustaz Abdul Somad, saya tak ingatlah apa tazkirah Ustaz tadi. Jangankan tuan-puan, saya yang menyampaikan pun lupa. Manusia, al-insan, manusia. Makanul khata' wan nisyan, tempatnya lupa, silap, salah. Bila ada orang berkata, saya tak pernah silap, saya tak pernah lupa, saya tak pernah salah, masa itu dia sedang silap, lupa, khilaf dan salah. Oleh sebab itu maka kita yang lupa ini diingatkan balik. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tazkirah. Hadhihi tazkirah. Ini majlis ingat mengingatkan. Faman syaa dzakarah. Siapa yang nak ingat, ingatlah dia. Siapa yang tak ingat, maka lupa, lalai, itulah yang akan membuat dia masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sampai hari kiamat selamat daripada lupa. Sampai manakala malaikat maut mencabut nyawa pun kita tetap saling ingat mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bila ada kawan, sahabat, jiran, anak, menantu di hospital, lupa dia mengingat Allah, kita ingatkan la ilaha illallah. Yang membisikkan ke telinganya satu orang sahaja. Jangan kerana saya sampaikan hadis talqin la ilaha illallah, semua yang melawat semua nak membisikkan. Satu orang sahaja yang berbisik ke telinga dia, la ilaha illallah. Bila nampak lidah dia sudah bergerak, suara tak ada lagi, suara tak keluar lagi, lidah pun sudah mulai masuk ke dalam pendek, tapi nampak bergerak. Bila dah nampak, diam, jangan ganggu lagi. Tapi bila dia mengigau-ngigau, dia tanya, berapa dolar sekarang? Itu usah ingat lagi, bisikkan lagi, ulang sampai la man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Menangislah seorang puan, meneteskan air mata, datang kepada ustaz. Ustaz, kenapa suami saya masa meninggal tu tak sampai ke ujung? Apa kata dia? La, mati. Sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Orang akan sampai sesuai dengan niatnya. Jadi jangan khawatir. Khawatir ada yang sampai la, mati. Ada yang sampai la ilaha, kafir ni, tak bertuhan, atheist, tak bertuhan. La ilaha, mungkin di lafaznya tak sampai,
tapi di dalam hatinya sudah sampai, karena Nabi mengajarkan laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan sakaratul maut di antara kamu dengan melafazkan la ilaha illallah. Maka itu saja yang dapat menyelamatkan kita. Makanya belum lagi terbuka mata di Makkah, di Madinah azan 2 kali. Azan pertama 1 jam sebelum azan subuh masuk. Selepas itu azan diingatkan kita, asyhadu an la ilaha illallah. Terbuka. Dan bayi, anak yang baru lahir pun itu juga yang membuka matanya saat di telinga dibisikkan asyhadu an la ilaha illallah. Dan orang yang mati pun itu juga yang dibisikkan ke telinga dia, la ilaha illallah. Belum ada rasanya orang Brunei yang lahir dibisikkan ke telinga, aku akan kirim engkau ke UK. Tak ada. Itu nanti. Sekolah ni penting, nak belajar ke Kahirah, ke UK penting, tapi yang paling penting adalah mati dalam keadaan la ilaha illallah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam mazhab Syafi'i telunjuk naik masalah lafaz Allah. Mulut menyebut Allah, hati mengingat Allah, mata menengok telunjuk, maka kuatlah dia asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Maliki bergerak dari awal hingga akhir. At-tahiyatul mubarakatuh salawat thayyibatullah. Bila ada yang bergerak mazhab Maliki, usah tengok telunjuk dia, tengok telunjuk kita. Ya, rosak hati kita gara-gara itu. Menguatkan hati adalah dengan berzikir. Karena itulah yang kita bawa. Selepas la ilaha illallah, apa kata Tok Imam, apa kata Tuan Guru? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW kalimatu haqqin alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Makanya selalu dibacakan doa, Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman. Hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Keluarkan kami dari dunia ini, masuk ke alam barzah dengan iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman. Masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Iman yang mana? At-tasdiqu bil qalbi, hatinya meyakini, wal iqraru bil lisani, dilafazkan dengan lidah, wal amalu bil arkani, diamalkan dengan tangan, badan, mata, telinga, kaki. Allahu akbar. Itulah bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang sudah beriman beramal soleh itu nanti akan dibawa oleh malaikat ke pintu surga. Sampai di pintu surga apa kata malaikat? Salamun alaikum, selamat bagi kamu, tibtum, kamu sudah berbuat baik, fadkhuluha khalidin, maka masuklah kamu ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu insyaallah. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, kata Nabi, kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah surga jannatul firdaus, surga yang paling tinggi. Ini ada orang sekarang masuk, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, yang paling bawah pun jadilah. Nabi tak suruh macam itu. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Tapi ada pula orang yang dia rasa diri dia tak layak, maka dia berdoa, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla, aku rasa-rasanya tak layak untuk masuk dalam surga. Kalau tak layak masuk surga, masuk neraka lah. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku tak kuat pula masuk neraka. Itulah syair Abu Nuwas yang selalu dibaca, ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Allah aku tak layak masuk surga jannatul firdaus. Wala aqwa ala naril jahim, tapi aku rupanya tak kuat juga masuk neraka. Kalau gitu kau masuk surga, aku tak layak.
Kalau gitu kau masuk neraka. Aku tak sanggup. Jadi kau nak ke mana? Ke surga aja lah. Begitu cara dia merayu Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu minta, jangan minta masuk surga, karena semua umat Muhammad SAW pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena belum tentu umat Muhammad SAW selamat daripada neraka. Maka kita selalu minta itu semua. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala senang. Bukan maknanya saya mengecilkan dosa, tidak, na'udzubillah. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, man tatahhara, siapa yang berwudu, summa yusalli rak'ataini, sembahyang salat sunat taubat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, selepas itu dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, Allah ampunkan dosanya, bersih insyaallah. Bersuci, salat sunat 2 rakaat, usolli sunat taubat raka'ataini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa qayyum atubu ilaih. Apalagi tadi kita baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika sallallahu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik. Tapi dosa kepada manusia, inilah yang paling kita khawatirkan, paling kita takutkan. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, nanti ada manusia yang datang menghadap Allah bi salatin, salatnya banyak. Salat tahajud, salat witir, salat duha, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat isyraq, salat awabin, salat wa zakatin, zakatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa hajjin, hajinya banyak, umrahnya banyak. Tapi ternyata qad syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan dengan cara batil, dengan cara riba, dengan cara haram, mengalih sempadan tanah. Wa zakatin, zakatnya habis, ukhidat hasanatuhu, diambil salatnya, diambil puasanya, diambil zakatnya, diambil hajinya, diberikan kepada orang-orang yang dulu dia aniaya, dia zalimi. Summa, selepas itu ternyata orang yang dia zalimi, dia aniaya masih panjang, masih ramai lagi, beratur menuntut. Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka. Summa turihat ilaih, dicampakkan kepada dia. Summa turihat finnar, dimasukkan ke dalam neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan kerana minum khamar, bukan kerana berzina, bukan kerana riba. Masuk neraka kerana zalim dan aniaya. Mudah-mudahan kita selamat dari perbuatan zalim. Abdul Somad pun kalau tazkirah ini terlampau panjang, zalim juga. Sebab ini bukan hari cuti, ini hari kerja. Maka dah banyak nak menengok, ini dah lalu ni. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, kerana perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jangan sampai kita zalim. Berapa banyak cerita kisah orang yang digali, sudah diukur sebelum penggali kubur, sudah mengukur. Ini Abdul Somad panjang dia 175. Kita lebihkan sikit, buat 185. Tapi manakala dimasukkan kurang, tukang gali kena marah. Apa awak ni salah ukur tadi? Tidak, saya tak salah ukur, sebab dia dah ukur pakai buluh. Sengaja diukur pakai buluh supaya tak salah ukur. Tapi kenapa? Rupanya tanah itu menyempit, tak sabar tanah itu. Nah, inilah mereka yang dulu suka mengukur tanah. Kata Nabi SAW, siapa yang menzalimi orang lain qaida shibrin, sejengkal, quyida tuwiqa, siapa yang menzalimi tanah sejengkal tuwiqa, maka akan dililitkan ke lehernya 7 aradin, 7 lapis tanah. Alhamdulillah sahabat Somad, saya tak pernah menzalimi orang sejengkal. Berapa? 2 meter. Tak boleh satu pun menolong kita di hadapan Allah. Yauma yafirul mar'u min akhihi, orang akan lari dari saudara kandung. Wa ummihi, emak kandung. Wa abihi, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami lari dari istri. Wa bani, anak-anak. 5 inilah yang paling dekat dengan kita di dunia.
Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibat wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tak boleh menolong. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semuanya sibuk mengurus urusan masing-masing. Selamatkanlah diri masing-masing. Selamatkanlah diri dengan amal soleh. Innal insana lafi khusr. Manusia ini rugi semuanya. 3 saja yang selamat. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Alhamdulillah subuh ini kita dah dapat 3. Amanu sudah, wa amilus solihati sudah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr sudah. Kalau sudah siap, siap mati. Siap tak siap? Tak siap apa? Mati ni siap tak siap pun dia datang juga. Bukan macam kita nak pergi haji. Tuan dah siap pergi haji? Saya belum siap lagi. Okey, tak apa. Kalau mati tak? Kalau lah mati siap tak siap, kata malaikat maut datang. Awak dah siap? Belum lagi malaikat. Aku balik dulu ya. Sedapnya. Siap tak siap? Ready tak ready? Dia tetap akan datang juga. Ainama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, mati pasti akan datang.